Keterampilan apa aja sih yang harus lu punya untuk bisa kerja sukses di luar negeri? Yuk nonton video kita hari ini. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue ada Kenny. Halo guys. Hari ini kita kembali lagi duduk bareng untuk sharing ke teman-teman. Dimana hari ini kita bakal sharing topik yang gak kalah menarik, masih seputar pekerjaan, yaitu pekerjaan di luar negeri. Dimana kalau teman-teman pengen sukses kerja di luar negeri, menurut kita teman-teman harus banget untuk punya skill-skill ini. Tapi sebelum kita mulai sharing hari ini, kita mau reminder teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan sharingin kita hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu sebelumnya, kita mau introduction kembali lagi bahwa kita adalah pasangan Indonesia yang saat ini tinggal di luar negeri, yaitu di Australia. Dimana menurut kita di luar negeri, khususnya di Australia ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tersedia dan membutuhkan skill-skill khusus. Dengan kata lain, kalau teman-teman punya skill ini, teman-teman bakal gampang dan mudah banget deh untuk bisa dapat pekerjaan di Australia. Dan skill-skill ini pun juga merupakan skill yang dapat dengan mudah teman-teman pelajari di Indonesia. Dan juga untuk mempelajarinya itu biayanya relatif lebih murah dibandingkan teman-teman belajar di Australia. Jadi, kalau misalnya teman-teman memilih untuk kerja dan hidup di Australia, dan sebelum berangkat teman-teman udah punya skill-skill ini akan membantu sekali memberikan lebih nilai plus atau kemudahan untuk teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan ketika teman-teman tiba di Australia. Karena lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan skill-skill ini di Australia sendiri itu cukup banyak. Jadi beberapa keterampilan ini kita bisa sarankan karena keterampilan ini tuh kayak nggak kemakan zaman gitu loh. Jadi kalian nggak perlu takut dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, segalanya makin canggih. Ya jadi skill-skill ini nggak gampang digantikan dengan teknologi atau robot. Yang pertama itu kalian bisa jadi barista. Nah kalian bisa mulai dulu kursus di Indonesia ya, karena kan di Indonesia juga banyak kursus-kursus yang bagus-bagus juga. Kalian bisa mulai pelajarin. Dan juga kalau bisa cari pengalaman kerja juga, cari kerja di kafe-kafe kecil. Jadi kalian bisa mulai kerja dulu, dapat pengalaman kerja dan ngerti skill barista yang baik. Jadi begitu sampai di sini tuh bisa cari kerjaan di kafe-kafe karena di sini tuh budaya ngopinya sangat kuat ya. Hampir setiap orang itu pasti ngopi di sini gitu sebelum mulai beraktivitas atau sebelum mulai bekerja. Skill yang kedua masih di bidang hospitality, yaitu belajar masak atau menjadi seorang kitchen hand. Karena di sini juga cukup banyak kafe-kafe ataupun restoran yang sangat membutuhkan tenaga seorang pemasak ya, atau cookery, atau juga seorang kitchen hand yang membantu para chef-chef atau cookery ini untuk memasak sebuah makanan di restoran atau di kafe tersebut. Yang selanjutnya yang sangat menarik itu untuk salon hewan atau hewan peliharaan ya, karena di sini banyak yang punya anjing atau kucing gitu, dan di sini tuh lumayan banyak gitu loh, ada salon-salonnya tersendiri. Nah jadi kalau kalian bisa ikut kursus, ambil kursus di Indonesia dan juga dapat pengalaman kerjanya di tempat-tempat salon hewan, itu bisa sangat membantu gitu loh ketika sampai di sini, bisa lamar-lamar langsung di tempat kerjaan. Skill selanjutnya, tadi kita udah ngobrolin soal hospitality, terus udah gitu pet grooming. Kalau teman-teman yang suka bekerja di bidang kecantikan, teman-teman boleh loh untuk punya skill ini terlebih dahulu. Salah satunya itu adalah nail art. Di sini cukup banyak toko-toko nail art yang tersebar di Australia, dan setiap kali kita lewat tuh toko nail art itu tuh selalu rame gitu, selalu rame pengunjung. Jadi kalau teman-teman bisa punya skill nail art, teman-teman punya pengalamannya, itu bakal kepake banget teman-teman ketika teman-teman mencari kerja di sini. Nah selain nail art juga salon untuk potong rambut, untuk dye hair itu juga nggak kalah penting teman-teman. Kalau teman-teman suka juga untuk memotong rambut orang atau misalnya catin rambut orang, itu juga akan kepake banget, skill yang akan kepake di sini. Dan salah satunya juga nih teman-teman yang sekarang lagi rame juga eyelash.
Nah, wah kalau teman punya skill itu, di sini cukup banyak orang yang butuh service tersebut, service eyelash tersebut. Ya, dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat sulit ya digantikan dengan mesin ataupun robot gitu kan. Ya, selanjutnya masih berhubungan dengan health and beauty, itu ada massage therapy ya, untuk yang relaxation aja. Misalnya seperti contohnya tuh kayak kita kan di Indonesia banyak ya macam-macam massage, itu kayak Balinese massage atau Japanese massage. Itu tuh sangat populer sebenarnya karena banyak orang yang udah pernah ke Bali misalnya. Jadi mereka mungkin cobain massage dan merasa enjoy dan pengen dapat experience itu lagi. Ada juga misalnya Thai massage juga banyak di sini gitu kan. Itu kan ya perbandingan yang mirip-mirip gitu loh. Jadi kalau bisa ada kesempatan boleh belajar caranya, dan harus profesional juga ya. Bahkan sedikit cerita, kita punya bukti nyata sendiri ya. Kita punya teman dulu waktu kita tinggal di Tasmania, dia tuh memulai karir dia, pekerjaan dia awalnya di Australia itu menjadi tukang pijat gitu, sampai pada akhirnya dia bisa menjadi business owner dari sebuah tukang pijat di Tasmania, dan dia juga buka cabang di Indonesia saat ini. Itu success story yang keren banget sih. Jadi balik lagi ya, namanya skill itu tidak akan pernah bisa tergantikan, dan maksudnya sampai kapanpun skill itu akan terus melekat dan bisa memberikan benefit yang menurut gue sangat luas untuk kita secara personal. Dan yang paling penting untuk teman-teman bisa sukses dan mudah kerja di luar negeri, khususnya di Australia ini, kita harus punya mental yang kuat, mental yang selalu meyakini bahwa semua pekerjaan itu baik. Jadi jangan pilih-pilih pekerjaan gitu. Semua pekerjaan itu baik asalkan kita ya yang halal aja gitu. Selama kita niat, selama kita mau bekerja, pekerjaan itu baik dan justru bisa membawa success story tersendiri yang nggak pernah kita sangka-sangka gitu. Ya seperti halnya ya, kita juga nggak tahu ke depannya. Ketika teman-teman memilih tinggal di luar negeri, nanti teman-teman masih pengen balik ke Indonesia atau enggak. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya skill-skill tersebut gitu, dan teman-teman berangkat ke luar negeri, teman-teman asah skill tersebut, bisa menjadi suatu momentum. Nanti ketika misalnya teman-teman, oh gue balik ke Indonesia deh, teman-teman bisa loh berbisnis di bidang tersebut. Lagi-lagi gue selalu bilang ke diri gue, nggak pernah salah untuk menambah skill. Terlepas nantinya lo suka atau enggak, ya pelajarin aja gitu. Invest in skill itu sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat. Ya akhir kata pokoknya nggak usah gengsi. Nah, buanglah gengsi itu jauh-jauh gitu loh ya. Karena dari pengalaman kita sendiri, kita juga udah pernah kerja di berbagai macam bidang gitu ya. Kerja di hospitality, kita pernah kerja di kafe, ya di tempat fast food, restoran segala macam itu. Gue juga pernah kerja jadi kitchen hand, potong-potong segala macem, bersih-bersih, bahkan cleaning gue juga pernah kerjain. Antar koran pun gue juga pernah gitu loh. Jadi nggak ada pekerjaan yang buruk ya, selama itu halal, nggak ngerugiin orang, kenapa enggak gitu loh. Jadi nggak usah gengsi, nggak usah malu, kerjain aja, kerjaan apa yang kita bisa kerjain. Dan ya semoga hal-hal ini yang kita share bisa boleh kasih inspirasi buat kalian semua yang mau berangkat ke sini, entah itu dari jalur WHV atau dari bahkan kalau kalian ke sini sebagai student gitu ya, mau cari-cari keterampilan kerja di luar sekolah gitu kan. Ini hal-hal ini juga bisa dipertimbangkan. Atau kalian yang benar-benar yang udah profesional untuk kerja di luar, terutama untuk awal-awal ketika kita datang ke sini, dan juga ini keterampilan yang bisa untuk jangka panjang gitu loh. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin lagi kepikiran untuk keluar negeri atau sedang menunggu detik-detik masa-masa untuk berangkat ke luar negeri, untuk bekerja di luar negeri, teman-teman boleh memanfaatkan waktunya selagi masih di Indonesia untuk belajar-belajar skill-skill yang tadi kita sebutkan. Balik lagi ya, sesuai dengan bidang dan minatnya teman-teman. Karena gue rasa skill-skill tersebut yang tadi kita sebutkan itu untuk dipelajari di Indonesia akan jauh lebih murah dibandingkan ketika teman-teman belajar di Australia gitu. Selain lebih murah juga jadinya ketika teman-teman sampai di Australia, teman-teman bisa lebih confident atau lebih ya lebih pede ya gitu, karena teman-teman udah meng-carry forward skill ataupun
Misalnya kalau teman-teman masih punya waktu untuk bekerja kayak di cafe atau di salon atau misalnya di tempat nail art, di tempat pet groom gitu, yaitu ya jadinya teman-teman bisa bilang dong kalau teman-teman punya experience gitu, dan otomatis kesempatan teman-teman untuk dipilih bekerja nantinya di luar negeri akan lebih besar dibandingkan orang-orang yang belum punya pengalaman. Terima kasih teman-teman udah nonton video kita. Segitu aja sharingan kita hari ini. Coba dong drop di komen di bawah ini siapa aja nih yang lagi mau berangkat ke luar negeri, khususnya ke Australia. Boleh tanya-tanya ya sama kita tentang kerjaan di Australia itu seperti apa. Sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Bye! Bye-bye.